Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Syukur atas anugerah Tuhan yang menyertai kita sampai dengan hari ini. Mari kita siapkan hati dan seluruh keberadaan kita pada pagi hari ini. Sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya, bersekutu bersama-sama. Dan biarlah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya berikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bersaat teduh bersama-sama. Mazmur nomor 149 ayat 1 sampai dengan 4 menyatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermasmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memengkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan, kunaikan syukur. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Biarlah pujian kita pada pagi hari ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Ia menerima semua korban pujian kita dan persembahan kita. Hanya bagi
bagi-Mu ya Tuhan. Karena semuanya adalah milik-Mu dan Engkau berhak untuk menerima semua. Terima kasih kami kembali berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, berdoa dan bersekutu bersama-sama. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah hari ini kami layak untuk menghampiri tahta-Mu, untuk menerima berkat-Mu, untuk menerima firman-Mu, untuk menerima sukacita daripada Tuhan. Mohon urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biarlah kami melayani Raja di atas segala raja, dengan penuh hormat, dengan penuh penyembahan, dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya, kami buka dan kami tabiskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Kita percaya kebenaran Tuhan yang begitu sempurna bagi kami. Hingga kita semua ada dalam kondisi sehat. Itu semua karena Tuhan. Kita mau angkat pujian Kaulah Tuhan.
Sambil berikut. Kita satu dengan doa. Bapa dan Kerajaan Surga, kami selalu mengucap syukur atas setiap Tuhan yang anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kami, bahkan kami ada sampai saat ini. Bukan karena kekuatan gagah kami, bukan kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di masanya Tuhan, kami memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh memperlebar kerajaan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap tangan yang sudah memberi dan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil persembahan jalankan kita akan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Selalu di setiap
Sungguh karyamu teramat besar dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau melingkupi kami dengan kasih dan anugerah, baik secara jasmani dan keistimewaan rohani. Bahwa jika hubungan kami dipulihkan dan kami dapat menikmati persekutuan yang kita dengan Tuhan, semua hanya karena oleh anugerah melalui pengorbananmu di atas kayu salib. Karena darahmu, curahan darahmu itulah yang telah menyambung tali persekutuan antara kami dengan Bapa oleh iman kami kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan Engkau juga adalah gembala kami yang setia, yang memelihara setiap dan menuntun langkah hidup kami setiap hari dalam menjalani kehidupan kami secara jasmani hari-hari ini. Karena itu, tiada kata yang cukup untuk kami menjelaskan dan menguraikan semua apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Namun inilah pernyataan hati kami hari ini. Kami sungguh mengagumi, dan biarlah kekaguman kami dapat termanifestasi dalam setiap tindak tanduk kami yang memuliakan Engkau. Terimalah puji-pujian kami hari ini. Biarlah Engkau berkenan atasnya. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman pada hari ini. Karena itu Tuhan, Engkau bicara kepada kami. Cerai hati pikiran kami, arahkan kami, supaya benar-benar langkah kami menuju ke depan adalah langkah yang menuju kepada sasaran yang Kau sendiri kehendaki. Firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, kami bicarakan hari ini, biarlah sungguh menempati tempat yang terbaik dalam hati kami. Kami dapat menjadikannya sebagai dasar bagi kami menjalani hidup ini. Pakai dan urapi hamba-Mu, sehingga melaluinya hari ini kami diberkati oleh firman. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, sekali lagi selamat menyapa kita sekalian. Shalom. Selamat datang untuk kesempatan ibadah hari ini. Biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati pikiran kita dan menyemangati kita baik dalam ibadah hari ini maupun dalam menjalani kehidupan ini di sepanjang umur hidup kita. Ya, kita telah berada pada minggu pertama di bulan September dan hari ini adalah hari Minggu pertama. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna, walaupun memang hidup kita harus menghadapi berbagai pergumulan, karena itu merupakan sisi lain atau bagian daripada kehidupan yang tidak bisa tidak. Karena itu kita harus menghadapinya bersama dengan Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 15. Kita akan baca ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan berbunyi demikian. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada kamu. Puji Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema pergi dan hasilkanlah buah. Pergi dan hasilkanlah buah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara,
Pernyataan ini adalah disampaikan oleh Yesus ketika ia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Pergilah dan hasilkanlah buah. Ini adalah merupakan sebuah tuntutan, ya. Atau saya boleh katakan dengan kalimat lain bahwa pernyataan keharusan untuk menghasilkan buah adalah merupakan salah satu tujuan Allah memanggil dan memilih kita. Memang klimaks daripada panggilan itu adalah persekutuan yang sejati, persekutuan yang abadi bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam kehidupan keseharian kita, ada satu yang Allah kehendaki, yaitu kita menghasilkan buah. Nah, khotbah kita ini adalah khotbah berkesinambungan dalam sepanjang bulan ini. Karena itu mari kita perhatikan setiap minggu sub-sub pokok apa yang menjadi perenungan kita, sehingga di ujung daripada khotbah ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, lalu kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk menghasilkan buah. Bahkan Kristus katakan, "Aku menetapkan kamu." Kata ini memberikan ketegasan kepada kita bahwa tidak bisa tidak. Berbuah itu adalah merupakan salah satu hasil daripada panggilan, bahkan menjadi tujuan daripada panggilan kita. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka ada konsekuensi-konsekuensi yang akan kita pelajari pada minggu-minggu depan. Apa akibat daripada ketika kita tidak menghasilkan buah? Nah, sebelum jauh kita memasuki pokok-pokok tersebut, hari ini kita akan melihat atau belajar tentang pribadi yang menetapkan kita, yang memilih kita untuk menghasilkan buah. Dan ya, diharapkan ialah bahwa dengan memahami, mengerti pribadi yang menetapkan kita untuk menghasilkan buah ini, maka itu juga akan menolong kita untuk menyadari bagaimana kita bersikap, bagaimana reaksi atau respon kita terhadap tuntutan atau tugas yang telah diletakkan kepada setiap kita. Beberapa hal yang akan kita pelajari di tema ini, pergi dan menghasilkan buah adalah yang pertama, pribadi yang memilih, ya. Mari kita melihat bagian yang pertama. Siapa? Apa bedanya kalau pribadi ini dengan orang lain yang memilih dan menetapkan kita untuk berbuat? Bapak Ibu dan Saudara, biasanya setelah presiden terpilih, maka ia menetapkan kabinet bersama dengan tugas-tugas yang ia akan jalani dalam sepanjang periode kepemimpinan sebagai kepala negara. Ada job-job khusus, makanya kita tahu ada memang di atas menteri-menteri ada namanya Menko, ya, Menteri Koordinasi, yang membidangi ekonomi, yang membidangi pembangunan, yang membidangi politik, hukum dan HAM dan lain-lain sebagainya. Dan para menteri itu akan bertugas sesuai dengan tugas masing-masing. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah ketika dalam menjalani tugas atau setelah mereka ditetapkan dilantik sebagai menteri, ada menteri yang tidak melakukan tugasnya. Ya. Apa yang terjadi dengan menteri itu, Pak Agus? Ya, diganti. Ya. Artinya ialah bahwa sia-sia dia diangkat menjadi seorang menteri. Artinya ialah bahwa tujuan daripada pengangkatan sebagai menteri tidak tercapai. Karena itu perlu di-reshuffle, diganti dengan yang lain. Nah, ini juga yang menjadi persoalan yang kurang lebih sama. Bahwa ketika kita dipilih untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, kemudian kita juga dipilih dan Yesus katakan pergi dan hasilkan buah, lalu kita tidak menghasilkan buah. Apa yang terjadi? Di-reshuffle, ganti dengan yang lain, ya. Tapi ya kalau hanya di-reshuffle, ya itu mungkin ya ada kesempatan lagi, ya. Tapi kita akan melihat ke depan, ya, apa yang terjadi dengan orang yang tidak menghasilkan buah. Nah, mari kita melihat pribadi yang memilih kita, ya. Pribadi yang memilih kita memiliki kewenangan, memiliki otoritas, ya, apapun pada diri kita, ya.
seorang presiden memang dia punya hak untuk memecat menterinya, ya. Yang penting ya dalam memberikan sanksi hukuman itu ya tidak melanggar HAM, ya, hak asasi manusia. Tetapi dalam tugas ini seorang presiden memiliki otoritas, kewenangan yang sangat besar yang berkaitan dengan jabatan menteri itu. Nah, demikian pun juga dengan pribadi yang memilih kita, menetapkan kita untuk berbuat, memiliki kewenangan dan otoritas terhadap keberadaan kita ya sebagai orang yang dipilihnya, ya. Kalau demikian, maka orang ini sebenarnya atau pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa. Mari kita melihat hal-hal yang berkaitan dengan pribadi yang memilih kita. Yang pertama, kalau kita memperhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini pernyataan Yohanes 1 ayat 1. Kitab Yohanes ini menjelaskan tentang pribadi yang memilih kita, disebut sebagai firman. Firman ini sangat berkuasa. Ya, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian tentang penciptaan, semua diciptakan dengan apa? Firman. Allah, maka Allah berfirman, jadilah ini, semua jadi. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, memang ini berkaitan dengan masalah bahasa, kalimat. Kalau berbicara tentang siapa saya, ya Bapak Ibu sudah merekam fisik saya seperti apa, muka saya seperti apa. Apakah muka saya ini adalah diri saya? Halo? Halo? Benar ya? Nah, ketika Bapak Ibu tidak melihat saya, tetapi mendengar suara saya, apakah suara itu adalah saya? Benar? Ketika saya melakukan sesuatu, dan sesuatu itu memiliki dampak pada orang lain, apakah itu saya? Bagaimana? Apakah itu saya? Mungkin bisa dirumuskan lagi ya, lalu memberikan sebuah definisi apakah itu saya atau tidak. Tetapi paling tidak ialah bahwa itu menjelaskan tentang siapa saya. Benar ya? Ya, menjelaskan tentang saya. Ketika kita berbicara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini Allah merupakan sebuah penjelasan yang menjelaskan tentang satu kesatuan antara Allah dengan firman. Firman itu adalah Allah. Ya, kita tidak bisa melihat Allah, tetapi kita bisa melihat Allah dalam firman. Benar? Ya. Jadi pribadi yang memiliki kita adalah pribadi yang memiliki otoritas dan kuasa yang luar biasa. Ada kalimat pada mulanya Allah firman. Kita bisa memahami, mengerti, mengenal bahwa firman itu Allah kekal. Ya. Kekal dalam arti ialah bahwa tidak punya batasan waktu dari dulu. Ya, tidak ada sebuah standar. Kalau standar perhitungan matematika 0 ya. Nah, demikian pun juga ke depan. Ketika kita menghitung jumlah yang paling besar daripada keseluruhan dari jumlah bilangan, apa itu? Sebutan apa untuk menyebut bilangan yang paling besar? Kita menghitung mulai dari angka 1, satuan ya. Dari 1 puluhan, habis puluhan apa? Ratusan, ribuan, ya puluhan ribu, ratusan ribu, apa lagi? Ya, triliun. Di atas triliun apa?
Kita di atas triliun apa? Hah? Triliun? Triliun? Di atasnya apa lagi? Ada sebutan lain? Infinity itu paling terakhir. Gak terhingga. Gak terhingga. Mungkin kalimat itu buat Tuhan. Tuhan tidak bisa dibatasi dengan angka-angka. Mengenai eksistensi dan keberadaannya, dulu, sekarang dan selamanya tidak ada batasan. Inilah pribadi yang luar biasa. Itulah sebabnya, ya walaupun kita memperingati hari kelahirannya tanggal 25 Desember, sebenarnya itu adalah merupakan momentum yang diperingati oleh manusia ketika ia bereksistensi sebagai manusia. Ya, tetapi dia Allah pribadi yang tidak punya asal mula dan akhir daripada hidupnya. Nah, kalau kita, ya nanti kita punya masa akhir itu kita lihat di lisan kita masing-masing. Ya, lahir tanggal sekian, lalu kemudian juga meninggal tanggal sekian. Itu sudah pasti ada di lisan-lisan ya. Benar kan? Halo Bapak Ibu? Ada ya? Kalau Bapak Ibu pergi di kuburan, maka akan ketahuan namanya siapa, lahir kapan, dan meninggalnya kapan. Tetapi pribadi yang memilih kita tidak akan menemukan hal yang seperti ini. Ia Allah pribadi yang unik, yang unggul, dan yang luar biasa. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari tentang pribadi yang memilih kita? Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 26-27, Yohanes memberikan pernyataan bahwa menyentuh tali kasutnya pun aku tidak pantas, aku tidak layak. Ya, kalau kita memperhatikan kata-kata ini, ya, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini Yohanes. Yohanes ini rasul besar juga, ya. Ia justru yang merintis jalan bagi kedatangan yang memilih kita itu, yaitu Kristus. Tetapi dia berkata membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Berarti pribadi ini adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang maha mulia. Namun manusia memperlakukannya dengan sembarangan. Tetapi justru perlakuan manusia dan ia terima itu membawa implikasi yang besar dan bermakna luar biasa bagi setiap kita. Namun pada dasarnya bahwa ia adalah bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan serba sekalian alam. Dia pencipta langit dan bumi. Itulah yang memilih saudara dan saya untuk menetapkan kita supaya kita berbuah. Kemudian ia menyatakan diri sebagai Mesias atau Kristus. Dia yang diurapi dan dikhususkan oleh Allah, ya, untuk menebus kita, untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga. Karena itu dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita masih ingat? Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Mengapa? Karena Dialah Mesias, Kristus, satu-satunya yang diutus oleh Bapa di surga untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah bukan karena agama, bukan karena kita berbuat baik, tetapi karena pengorbanannya. Karena Dialah satu-satunya yang diutus oleh Allah. Karena itu pribadi yang menetapkan kita berbuah adalah pribadi yang unik, pribadi yang luar biasa. Yang keempat, ia yang memiliki hidup itu sendiri. Ya, pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 5 ayat 26 bahwa Bapa itu memiliki hidup dari dirinya sendiri. Demikian pun juga dengan anak, ia memiliki hidup dari dirinya sendiri. Kalau kita, apakah kita memiliki hidup dari diri sendiri?
Kalau kita memiliki hidup dari diri sendiri, maka kita tidak akan pernah mati-mati. Ya. Kita tidak memiliki hidup dari diri sendiri, kita memiliki hidup dari Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan memanggil kita, kembalilah kepada hai anak-anak manusia. Kita tidak mungkin bisa katakan sabar, tunggu, saya tidak mau. Ketika waktunya tiba, maka kita tidak punya daya untuk menolak. Tetapi dia, walaupun ia pernah mati, namun kematiannya itu adalah kematian untuk memberikan kehidupan kepada kita. Ia memiliki hidup dari dirinya sendiri. Artinya ialah bahwa kembali kepada penjelasan awal. Ia tidak pernah memiliki titik awal dari hidupnya. Dan ia tidak pernah memiliki titik akhir dari hidupnya. Dari kekal sampai kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kalau begitu, demikian hebat Kristus pribadi yang memilih kita untuk menetapkan buah. Siapa pula pribadi yang menetapkan kita? Ia menyatakan dirinya dalam Yohanes pasal 6 ayat 36. Akulah roti hidup. Ya. Artinya ialah bahwa ia tidak hanya memiliki hidup dari dirinya sendiri, tetapi ia juga si pemberi hidup itu. Barang siapa makan roti hidup itu, ia akan memiliki hidup untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kalau ia punya kewenangan memberi hidup, maka ia juga berhak untuk mengambil hidup kita. Kalau ia yang mengambil hidup kita, maka apalah daya kita. Dia juga menyatakan diri sebagai pribadi yang kekal dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Kemudian berikut, ia juga adalah gembala yang baik. Ya. Lalu yang saya sudah sebutkan tadi, Yohanes 14 ayat 6. Dia Allah jalan. Dia Allah kebenaran. Dia juga Allah kehidupan itu sendiri. Dan yang terakhir, ia menyatakan diri sebagai pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Dan kamu adalah cara-caranya. Nah, dari pokok anggur ini, maka kita menemukan kata buah. Jadi tidak bisa tidak, maka kita harus menghasilkan buah. Jadi sebagai kesimpulan daripada pokok ini bahwa Dia yang memilih kita untuk pergi dan menghasilkan buah bukanlah pribadi yang biasa. Ia sangat berbeda, walaupun seorang presiden memiliki kewenangan yang besar terhadap para menteri tadi, apakah mau melanjutkan tugas sampai 5 tahun atau memecatnya di tengah jalan sesuai dengan penilaiannya. Ya. Pribadi yang memanggil kita itu memiliki kuasa, kehebatan yang luar biasa. Dia yang memiliki kita untuk pergi dan menghasilkan buah, bukanlah pribadi yang biasa, tetapi dialah pribadi yang luar biasa, yang sangat dibutuhkan manusia dalam kaitan dengan hal keilahian. Manusia walaupun memiliki sikap yang kurang benar dengan Tuhan, tetapi dalam dirinya ada sebuah kesadaran bahwa ada yang ilahi. Benar ya? Seorang ateis sekalipun dalam batinnya, ia ketika berada pada satu titik tertentu, kalau kita membaca pengalaman-pengalaman para ateis, ketika dia frustrasi dalam pergumulan yang menghadapi hidup ini, ada doa-doa yang dinaikkan. Tuhan, kalau Engkau ada, tolong saya. Dari pernyataan dan doa ini, apa yang kita bisa simpulkan tentang si ateis tersebut? Apakah dia mengakui Tuhan atau tidak? Dia mengakui, tetapi mengakui dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Ya. Yang dibutuhkan oleh manusia dalam kaitan dengan hal yang ilahi. Bahkan kebutuhan manusia akan kehidupan rohani dan kehidupan kekal. Manusia pada agama apapun menyadari bahwa ada kekekalan nantinya. Kekekalan dalam kehidupan yang mulia atau kekekalan dalam kehidupan yang menyengsarakan. Ada sebuah kesadaran
Dan rahasia itu hanya ada pada pribadi yang memilih kita tadi. Itulah sebabnya Bapak dan Saudara menyadari akan siapa yang memilih kita. Maka pertanyaan pada diri kita adalah, apa sikap kita terhadap Dia? Apa kita sudah bersikap benar dan memberikan apa yang menjadi haknya sebagai yang ilahi? Yang kedua, bagaimana respon kita terhadap pilihannya atas kita? Apa kita taat dan setia? Dan yang terakhir, bagaimana kita mengimplementasikan atau mewujudkan amanatnya, pergi untuk menghasilkan buah dalam hidup kita. Perlu kita menangkap ini, sehingga kita benar-benar pada akhirnya menghasilkan buah. Ya, nanti ke depan kita akan melihat ya buah apa yang akan kita hasilkan, sehingga kita memiliki acuan yang benar, sehingga ketika kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya, kita memiliki panduan dan rema, dan arah jalan kita jelas, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan kita akan menghasilkan buah dengan lebat. Amin Bapak Ibu. Ya, ke depan kita akan melihat buah apa yang sebenarnya yang harus kita hasilkan. Kemudian bagaimana supaya kita berbuah lebat, dan yang terakhir, apa konsekuensi dari ketika kita tidak menghasilkan buah. Biarlah Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, saya minta musik ke depan. Mari kita berpujian, katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Dialah yang memilih kita dan menetapkan kita untuk menghasilkan buah. Biarlah hati kita selalu terpaut kepadanya. Jangan pernah beralih kepada hal-hal yang lain, karena Ia telah menetapkan kita dan mengamanatkan kita untuk pergi dan menghasilkan buah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Saya katakan, ku mau cinta Yesus. Engkau yang telah memilih kami
dan otoritas itu ada di tangan-Mu ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Perbaharui Tuhan setiap kehidupan kami hari pas hari. Biarlah kami hanya memandang kepada Tuhan dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi surat-surat yang bisa dibaca semua orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini terus mengingatkan kami, supaya kami tidak tersesat jalan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini. Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan firman ini Tuhan, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta kesediaan Bapak Ibu DPC yang bersama saya untuk melayani jemaat. Kita siapkan pujian Ku telah mati. Bukan dengan barang fana Ia menebus kita, tetapi dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah yang telah tercurah di atas kayu salib. Bagi kami yang melayani jemaat dengan perjamuan kudus.
mengambil keputusan bahwa yang terjadi dengan hidup ini bukan lagi kehendak, tetapi yang terjadi dengan kehidupan ini adalah apa yang menjadi keinginan Tuhan. Karena itu serahkanlah otoritas dalam hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jangan pernah ambil alih lagi. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya Yesus, maka kita menyerahkan hidup kita. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Sebelum kita makan minum perjamuan kudus ini, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang puji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya berikan kesempatan baik kita sekalian untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Kalau ada sesuatu yang diakui dan disesali dan minta ampun, nyatakan itu kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa walaupun dosa kita semerah kain kerbisi, Dia akan memutihkan seperti salju. Kalau engkau jatuh bangun dalam kehidupanmu dengan kehidupan yang lama, minta kekuatan darinya supaya Ia menopang kita agar kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Berdoa supaya Ia meneguhkan dan menguatkan. Bahkan jika engkau sementara sakit secara jasmani, bilur-bilurnya mampu untuk menyembuhkan. Tuhan, inilah kami hari ini bersama-sama di hadapan-Mu berdiri di tengah-tengah ibadah ini. Kami boleh memperingati kembali akan hari pengorbanan-Mu di atas kayu salib, di mana di sana tubuh-Mu tergantung antara bumi dan langit. Darah-Mu tercurah untuk menjadi tebusan bagi kami. Hari ini kami mengingatnya bahwa di sanalah manusia lama kami telah kami gantung dan mati bersama dengan Kristus. Dan kami berkomitmen untuk hidup dalam kehidupan yang baru. Bahkan kami percaya oleh bilur-bilur penyakit jasmani kami juga sembuh. Setiap anak-anak yang hadir pagi ini, atau saudara mereka, keluarga mereka yang ada di rumah yang sakit, kami mohon lawatan dan kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat hosti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima, telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita bersyukur bersama-sama dengan mengangkat pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
kami di atas kayu salib. Yang hari ini kami peringati, dan tidak hanya kami memperingatinya, tapi di atasnya kami membangun komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Karena Yesus telah mati bagi kami. Karena itu teguhkan kami dalam menjalani hidup, supaya hidup kami selalu selaras dengan firman. Roh Kudus bantu kami, agar kami tidak jatuh, tetapi kami tetap mengandalkan kuasa-Mu. Kami akan bergantung kepada firman-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Juga berkati anak-anak-Mu yang sakit secara jasmani, sakit apapun, di dalam nama dan kuasa Yesus mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan hidup bagi Tuhan dengan kekuatan baru daripada-Mu. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita akan menyatakan pengakuan iman melalui pengakuan iman Rasul. Mari kita bersama-sama nyatakan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan.